Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Minggu 29 September 2024. Mari kita siapkan firman Tuhan. Kita akan baca Ester 4 ayat 1 sampai 17 dan saya akan membaca hanya ayat 10 sampai dengan 17. Sebelum kita mendengar sabda Tuhan, mari berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur bagi-Mu Tuhan Allah pada pagi hari ini. Terima kasih penyertaan, pemeliharaanmu dalam peristirahatan kami semalam. Tuhan boleh membangunkan kami dengan tubuh yang baik, tubuh yang sehat, menikmati hari baru karunia-Mu. Di minggu raya pagi ini, kami akan mendengar sabda Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, dimampukan memahami firman Tuhan dan melakukannya. Bersabdalah ya Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17 dan saya akan membaca hanya ayat 10 sampai 17 firman Tuhan. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam tanpa dipanggil, berlaku satu undang-undang. Orang itu harus dihukum mati. Hanya orang yang diberi uluran tongkat emas oleh raja akan tetap hidup. Padahal selama 30 hari ini aku tidak dipanggil menghadap raja. Ketika perkataan Ester disampaikan kepada Mordekai, Mordekai menyampaikan jawaban ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di istana raja, hanya engkau dari antara semua orang Yahudi yang akan terluput. Sebab jika engkau berdiam diri saja pada saat ini, pertolongan dan kelepasan bagi orang Yahudi akan muncul dari pihak lain. Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Lalu Ester menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan minum selama 3 hari, siang dan malam. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja, meskipun berlawanan dengan undang-undang. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Mordekai lalu pergi dan melakukan sama seperti yang dipesan Ester kepadanya. Amin. Tema kita, hidup dalam rencana Tuhan, tuolan pangatona puang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setiap orang tentunya memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup menjadi hal sangat penting dalam kehidupan seseorang atau juga kelompok. Tujuan hidup merupakan kekuatan seseorang untuk terus berjuang, melakukan segala sesuatu agar sampai pada apa yang diharapkannya di masa mendatang. Ester merupakan seorang yang hidup dalam berbagai kehilangan. Orang tua, kemerdekaan, kepercayaan diri hingga arah dan tujuan hidup. Sekalipun ia kemudian menjadi Ratu Ahasweros, kesadaran tujuan hidup belum nampak dalam hidupnya. Rencana pemusnahan Israel menjadi pintu bagi Ester untuk menyadari rencana Tuhan dan membuatnya mengerti arti dan tujuan hidup. Melalui Mordekai, Tuhan menyadarkan Ester. Segera muncul kesadaran dalam dirinya yang kemudian ia respon dengan luar biasa. Kesadaran itu segera memunculkan keberanian yang tidak tanggung-tanggung, termasuk keberanian untuk mati demi tujuan hidupnya, hingga membuatnya mengerti posisi dalam rencana Tuhan. Statusnya sebagai orang asing tidak menghalangi keyakinan bahwa ketika Tuhan berperkara, maka tidak ada yang perlu dirisaukan. Saudara-saudara yang terkasih, kita seringkali meragukan tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Alih-alih mengasah kepekaan pada kehendak Tuhan, malah mengambil tindakan berdasarkan pandangannya sendiri. Rencana Tuhan untuk membuka mata melihat tujuan yang sesungguhnya dihalangi oleh pemikiran dan perasaan sendiri. Perkataan apa yang aku pahami dan ingin aku lakukan.
lebih diindahkan ketimbang apa yang Tuhan ingin aku pahami dan aku lakukan. Melalui kisah Ester, kita diajak untuk melihat tujuan hidup melalui kacamata Tuhan. Orang percaya diajak tekun hidup dalam rencana Tuhan untuk sampai pada tujuan yang telah ditetapkannya untuk setiap kita. Amin. Mari berdoa. Kami menaikkan puji syukur bagimu ya Allah. Terima kasih firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk tunduk keberserahan pada setiap rencana-rencana Tuhan yang indah dalam hidup ini. Kami pun meyakini kehidupan kami di masa mendatang semuanya dalam rencana kasih Tuhan, dan Allah lah yang berencana berkarya dalam hidup ini. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal di sepanjang kehidupan kami. Hari ini di hari Minggu kami mempersiapkan diri untuk masuk dalam rumah-Mu, beribadah, mempersembahkan hidup ini, memuliakan Engkau. Perkenankan kami mengalami persekutuan, berbakti bersama, bersekutu memuliakan Engkau, bahkan mengangkat tugas pelayanan. Semua hamba Tuhan, majelis gereja, petugas ibadat Tuhan berkati. Umat-Mu sekalian juga Tuhan peliharakan. Berkatilah kami hari ini Bapa, lanjutkan siara hidup ini, mendoakan pemerintah, bangsa, negara, pemimpin kami, wakil rakyat, aparat negara, penegak hukum. Tuhan berkati mereka semua berdiri, menegakkan keadilan, kebenaran di negeri tercinta yang Tuhan anugerahkan ini. Berkatilah umat-Mu, mungkin ada yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan, yang berduka, Tuhan hiburkan dan teguhkan, yang bergumul, kiranya Tuhan topang kehidupan mereka dengan baik. Bapa Sorgawi, anak-anak-Mu yang bertumbuh, berkati tumbuh kembang mereka, pendidikan mereka arahkan menjadi anak yang cerdas, mulai dari TK, PAUD, perguruan tinggi, dimanapun anak-anak-Mu mengenyam pendidikan. Tuhan berkati, tambahkan hikmat. Saudara-saudara yang mencari pekerjaan, Tuhan anugerahkan yang terbaik bagi setiap mereka. Anak-anak-Mu yang aktif bekerja, terus Tuhan perlengkapi dengan hikmat, kekuatan baru, kesehatan yang prima. Berkati juga opa oma, sehatkan mereka selalu, orang tua dan keluarga kami, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang berulang tahun, sempurnakan sukacita hari ini. Tuntun hidup kami hari ini dan sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Ini doa kami, syukur kami, pujian kami. Dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Demikian waktu teduh Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat hari Minggu.